terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari saudara, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang begitu mengasihi kami, memberikan kami semuanya kesatuan hati, sehingga di hari ini Tuhan kami boleh dapat bersama-sama memiliki waktu untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mendengarkan dan mau melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca nas ini, kita masuk dalam peristiwa ketika bangsa Israel berada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Ketika kita, saudara, berada di dalam situasi seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, ketika kita membayangkan situasi padang gurun, mungkin kita langsung berpikir bagaimana ya kita berada dalam situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu kembali lagi, bolehkah kita bisa memahami cara Allah untuk dapat mempersiapkan diri kita menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya? Saudara, kadang kita berada dalam situasi yang kita berpikir tidak ada satu orang pun yang bisa memahami atau mengerti dengan apa yang ada di pikiran kita. Ada seseorang yang pernah mengatakan, belajarlah dari peristiwa bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Banyak pembelajaran yang mengingatkan kita akan kebaikan Allah yang memberikan keselamatan bagi umatnya. Lalu ketika kita membayangkan situasi itu, saudara, bagaimana mungkin kita bisa belajar dari peristiwa di padang gurun, sedangkan pada saat itu orang-orang Israel banyak sekali bersungut-sungut, mereka kepanasan, ya banyak hal, mereka kelaparan, banyak hal yang membuat mereka akhirnya mendukakan hati Tuhan. Nah saudara, bagaimana mungkin pengalaman padang gurun itu menjadi pengalaman yang baik atau menyenangkan, dan itu juga menjadi pembelajaran untuk kita saudara. Tapi kembali saudara, tergantung dari cara kita melihat segala hal yang terjadi, tergantung bagaimana perspektif kita, bagaimana kita bisa memahami kondisi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hati yang baru bersama dengan Tuhan itu yang akan memampukan kita saudara untuk melihat, memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Peristiwa bangsa Israel di padang gurun bukan untuk mencelakakan umatnya, bukan untuk menyakiti bangsanya, bukan untuk membuat orang Israel menderita. Tapi perjalanan padang gurun ternyata itu juga cara Tuhan untuk mengajari anak-anaknya supaya mereka boleh mempersiapkan dan lebih tangguh lagi untuk masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Dan ternyata saudara, bagaimana itu juga boleh sekarang menjadi pembelajaran bagi kita. Ternyata melalui proses padang gurun ada proses, ada banyak mujizat yang boleh kita lihat. Ada roti mana, ada burung puyuh, ya jubah yang mereka pakai ternyata itu
boleh mereka pakai sampai mereka ke tanah Kanaan. Kasut yang mereka pakai juga itu boleh tetap ada sampai mereka menuju tanah Kanaan. Bukankah itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan ketika kita mau tunduk dengan kerendahan hati menerima semua yang sudah diberikan Tuhan? Ternyata saudara, padang gurun itu masa persiapan untuk dapat tiba di negeri Kanaan yang begitu indahnya, yang menjadi alam pengingat bagi kita supaya kita juga jangan melupakan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi ingatlah semuanya apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan jika kita sekarang ini menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan katakan itu saudara karena kehebatan kita. Kalau kita berada di jabatan yang hebat, banyak orang yang memuja kita, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Belajar untuk memiliki kerendahan hati, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dikatakan tadi dalam Ulangan 8 ayat 3, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bersyukurlah saudara ketika kita pernah mengalami masa-masa kita merasa lapar. Ketika kita pernah mengalami kita berkekurangan. Supaya kita ingat bahwa bukan kita saja yang butuh makan. Ada orang-orang di sekitar kita yang juga kekurangan. Mari saudara, kita mengingat kita adalah manusia biasa dengan segala keberadaan kita, ternyata tidak sanggup untuk memberikan kita kehidupan dan kebahagiaan. Kita membutuhkan Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah merasa tidak butuh Allah karena kita punya gaji yang besar, yang nominalnya hampir 2 digit. Kita punya investasi, karir, rumah, kesehatan, atau keluarga yang baik. Jangan pernah merasa tidak membutuhkan Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Kembali saudara, semuanya berasal dari Tuhan. Belajar bersyukur dan hidup dengan rendah hati. Kita tetap mau berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Mari kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan pembelajaran yang baik bagi kami dengan mengingat peristiwa bangsa Israel di padang gurun, agar kami boleh menikmati setiap pembelajaran yang sudah Tuhan berikan, dan biarlah itu sebagai proses untuk semakin meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami boleh lagi Tuhan menjadi pribadi yang tangguh, yang boleh hidup dengan kerendahan hati, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, tambahkan kesehatan, berkati segala pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu dapat membawa kebahagiaan bagi dirinya, orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan segala kebaikan yang Engkau kehendaki, dan biarlah kami tetap setia akan panggilan kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan atau dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa melepaskan mereka dari segala penyakitnya, dan mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.